Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarasito Mudati Surya dari kelas 2 SIA. Saya di sini ingin membuat tugas video dengan judul yaitu pagination, filtering, dan searching. Yang pertama yaitu ada pagination, di mana pagination itu berupa tampilan yang menandakan kita itu di halaman mana dan ada halaman berapa saja di dalam web yang kita buat. Di sini juga berdasarkan dari jumlah data yang ditampilkan. Yang dimana di sini saya melimit datanya yaitu sebanyak 12 data pada satu halaman. Dan jika kita pindah ke halaman kedua, itu akan berpindah halaman. Nah, di sini juga ID-nya juga berubah. Dan juga menampilkan data sebanyak 12 juga. Lalu jika kita pindah ke halaman yang sedikit ke tengah, misalnya 8, nah di sini kita melihat perubahan. Di kiri ada halaman 1 dan 2, di kanan ada 16 dan 17. Dimana itu di sini halaman 1 dan 2 itu berupa halaman yang tadi, halaman yang pertama, dan 16 17 itu halaman yang terakhir. Kenapa bisa begini? Karena di sini dibuat limit. Nah, di sini setiap page itu ada 12 data, dan setiap di pagination-nya itu dipisahkan 2 data akhir dan awal pada set datanya di sini dalam satu sisi. Nah, di sini juga terdapat filtering yang dimana dia itu mengambil filter nama. Contohnya di sini, karena di sini tidak menggunakan kategori, jadi saya tidak memasukkannya, hanya memasukkan all. Dan di sini contohnya ada nama yang memanggil kolom nama. Lalu dia akan memanggil filter dari variabel request. Request ini didapat dari view. Nah, di sini. Nah,
Jika misalnya ditambahkan satu kategori lagi, dia akan muncul kategori di bawah all dan menyesuaikan value dari kategori tersebut. Dan selanjutnya ada search. Di sini search itu saya menggunakan nama, nomor KTP, pekerjaan, dan agama. Keempat inilah yang dapat kita cari di dalam search ini. Misalnya nama. Di sini kita mencoba nama Kisah. Enter. Nah, di sini terdapat dua nama Kaisa. Jika ingin meng-clear, saya sudah menambahkan tombol clear di sini di sebelah kolom search. Dan itu untuk kolom warga. Lalu yang kedua kita masuk kolom user. Nah, di sini sama seperti tadi. Di sini saya menambahkan 151 data. Nah, di pagination saya limit datanya sebanyak 12 per halaman. Di sini saya berada di halaman 1. Lalu jika pindah halaman maka akan berubah isinya. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini saya juga menggunakan on each side, di mana setiap sisinya itu terdapat dua halaman, dari halaman awal dan di halaman akhir. Jika kita berada di halaman pertengahan. Di sini juga saya tidak menggunakan filtering, tidak menambahkan filtering, tapi menggunakannya karena di sini tidak menggunakan kategori juga. Jadi saya hanya menambahkan all. Nah, jika ingin menambahkan filtering, tinggal ditambahkan pada sini. Kita bisa menambahkan optionnya satu lagi. Kali ini kita akan mencobanya. Press. Nah, dia akan muncul satu lagi. Filtering ini didapat dari jika memiliki option lain
dia akan mengirimkan datanya ke controller. Dan di sini yang dapat difilter, saya mengambil contohnya yaitu name. Lalu setelah difilter, kita sudah memilih inputan yang berupa pilihan seperti tadi. Lalu parameter selanjutnya tuh ada filterable columns yang tadi berupa name. Lalu akan dikirim ke user. Dia akan mengirimkan ke function scope filter. Dan di sini akan diproses. Lalu selanjutnya itu ada search. Nah, di sini di search saya menggunakan dua kolom tabel berupa name, nama, dan email. Dan jika dituliskan namanya harusnya muncul. Nah, seperti ini. Dia akan mencari nama Elwin Wibisono. Dan bagaimana jika email? Kita akan mencoba yang Olga. Nah, di sini ketemu Olga 73 example. Lalu kita bisa clear juga di sini. Lalu selanjutnya kita pindah halaman yang ketiga. Yaitu lembaga desa. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita menggunakan pagination. Nah, di sini sama juga, kita coba ke halaman 8. Nah, di sisi-sisinya juga saya membuat dua halaman awal dan dua halaman akhir, yaitu 12 dan 85 86. Di sini 80-an karena saya menginputkan 1000 data. Nah,
di sini juga sama seperti sebelumnya. Di filtering saya tidak juga menginputkan opsi-opsi lain selain all. Karena juga di sini tidak ada kategorinya. Nah, kita lihat di kode ya. Di sini kita menggunakan filternya yaitu nama lembaga. Dari nama lembaga kita dibandingkan dari request, dari form, dari view, dibandingkan ke nama lembaga sebagai parameter. Lalu setelah dari filter, dari controller, dia akan pergi ke model. Nah, di sini akan diproses lagi. Di function scope filter. Dan beda dengan scope search. Jika scope search itu untuk searching, di scope filter itu untuk filtering. Nah, di sini juga ada search, di mana di sini bisa di search juga, dan search di sini tergantung dari nama lembaga, deskripsi, dan kontak. Antara tiga ini bisa di search di kolom searching dan disimpan ke searchable column. Lalu mengambil variable request dan variable searchable column. Jika kita mencoba cari Yayasan Astuti, di sini saya tipu. Nah, di sini akan muncul dua nama lembaga, yaitu Yayasan Astuti Aryani dan Yayasan Astuti Nambaban. Karena di sini sama-sama Yayasan Astuti. Jika saya mencoba mengisi deskripsinya sebagai perbandingan, nah akan muncul Yayasan Astuti Aryani, karena yang saya cari itu deskripsinya, bukan namanya. Karena deskripsi yang kita cari sama dengan yang Yayasan Astuti, maka yang muncul Yayasan Astuti Aryani. Kita clear. Lalu kita akan pindah selanjutnya, yaitu jabatan lembaga.
Nah, pada jabatan lembaga, di sini bisa lihat ada juga pagination seperti tadi. Penjelasan pagination itu yaitu di sini. Pada pagination kita mengambil variabel jabatan lembaga yang didapat dari controller. Yaitu di sini jabatan lembaga. Di sini pagination-nya. Paginate per page 12 data yang dilimit seperti tadi. 12 data per halaman. Lalu on each side nih yaitu dua opsi halaman di kiri sebagai awal halaman, lalu dua opsi terakhir di kanan sebagai akhiran dari halaman atau akhir dari semua data ya. Nah, di sini hanya muncul 9 data. Karena tidak ada 3 data lagi. Nah, seperti di sini. Di sini juga saya tidak menggunakan filtering. Karena tadi pada saat saya menggunakan filtering, filteringnya seperti level di sini, level 2, level 1, dan batas levelnya itu 5, yang dimana itu bisa dijadikan opsi untuk filternya. Saya tidak memasukkan karena error. Nah, di sini saya mengubahnya menjadi nama jabatan di filtering column ya, filterable column. Lalu di searching, di sini menggunakan opsi nama jabatan dan level. Jika ada di antara kedua ini atau, maka akan muncul hasilnya. Misalnya nama jabatannya yaitu mengurus rumah tangga. Nah, maka akan muncul satu di sini. Dan jika kita mencoba mencari reverse kedua,
Nah, maka akan muncul semua levelnya yang berlevel 2. Semua level yang berlevel 2. Di sini ada 4 halaman untuk data yang berlevel 2. Lalu kita akan pindah ke halaman terakhir. Nah, di sini terdapat data-data yang dikumpulkan dari semua 4 tabel sebelumnya. 3 tabel dari warga, lembaga, jabatan, lalu akan disusun menjadi anggota lembaga. Nah, di sini saya menginputkan 101 data. Di sini juga terdapat pagination yang halamannya hanya sampai 9. Karena halaman terlalu dikit, jadi on each side-nya itu tidak muncul di belakang angka 9 atau di depan. Di antara 9 dari 98 ke halaman tengahnya, lalu juga 1, 2, dan ke halaman tengah ya. Jika ingin memunculkan seperti itu, kita harus menginputkan data lagi yang lebih banyak. Kita akan coba menambahkan datanya. Nah, sini kita coba refresh. Oh, tidak cukup juga. Kita input sekali lagi. Karena saya sekali input itu 50 data, maka akan tambah 50. Nah, di sini muncul gap antara 10 dan 16 dan 17. Jika kita ke tengah, nah maka akan muncul gap lagi antara 5, 1 dan 2. Lalu pindah ke searching, ke filtering. Di sini bakal error karena di sini saya error karena value dari inputan ini tidak ada pada tabel anggota lembaga, dan dikarenakan itu jadi error. Nah,
masalah pada filternya. Dan jika masih bisa, karena tidak ada inputan datanya. Nah, di sini value-nya tidak ada, kosong. Jadi tidak ada value yang dikirim ke controller ataupun model untuk diproses. Lalu pada searching, di sini saya tidak tahu bisa apa tidak ya. Nah, di sini juga error, tapi tidak error seperti tadi. Di sini Rachel bisa di searching, tetapi tidak terproses. Saya tidak tahu kenapa, mungkin saya lupa. Dan selesai. Saya tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.